I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya di sini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Sebelumnya nama Ibu Devi Rahmawati. Di sini Ibu akan mengajar tentang materi dan perilaku jujur. Di sini kira-kira kalian tahu nggak sih perilaku jujur itu seperti apa? Kalau ada jujur itu ya Bu, mengatakan sesuai fakta. Ya, jadi benar, jujur itu berkata benar. Jadi Ibu ingin meluruskan sedikit. Jadi jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi kejujuran itu merupakan salah satu bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, dan jangan dicampur adukan antara yang benar dan juga yang salah. Jadi berperilaku jujur itu baik atau wajib bagi hukumnya seorang muslim, karena merupakan salah satu sifat yang mulia dan artinya bernilai ibadah ya. Terus selanjutnya itu pengertian jujur. Yang kedua itu ada jujur dalam keseharian. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih jujur dalam keseharian itu seperti apa? Seperti tidak berbohong kepada ibu, memberi makanan dan Minuman. dan beruang sisanya itu dikembalikan lagi kepada ibu. Ya, jadi di sini juga Ibu berikan sedikit contoh ya. Jadi jujur dalam keseharian itu bisa mengambil sesuai haknya, terus juga mengakui kesalahan kepada orang tua, memberitahukan hasil ujian yang sebenarnya kepada orang tua. Itu dalam keseharian. Mungkin dalam contoh lainnya seperti dalam lingkungan sekolah, tidak mengontek hasil ujian di teman itu, dan pastinya masih banyak lagi. Nah, itu mungkin jujur dalam keseharian. Yang selanjutnya itu adalah hikmah atau manfaat dari kejujuran. Kira-kira dari berperilaku kejujuran atau bersikap jujur itu ada manfaatnya nggak sih? Atau ada hikmahnya nggak sih? Nah, ada hikmahnya itu mendapatkan kepercayaan orang lain pastinya. Terus juga mendapatkan banyak teman. Kenapa mendapatkan banyak teman? Kalau kita bersikap jujur, terutama dalam berteman, pasti teman itu bakal percaya ke kita. Oh, nggak bohong gitu. Berarti ada rasa percaya dalam diri orang lain. Yang selanjutnya itu adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan. Jadi kalau kita jujur, hidup kita tuh bakal tenang dan tidak akan gelisah. Jadi kewajiban berkata jujur itu juga tertera dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu jaminlah kepadaku 6 perkara dari ayat, niscaya aku akan menjamin kepada kalian balasan surga. Jujurlah saat berbicara, penuhilah janji, tunaikanlah jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah juga pandangan kalian, dan tahanlah tangan kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kemudian menjamin bahwasanya orang yang jujur akan selalu memperoleh kebaikan yang paling agung dari kejujuran ialah balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya jujur ini membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu ke surga. Mungkin itu ya anak-anak. Terus di sini Ibu akan memberikan sedikit contoh bagaimana sih cara menerapkan perilaku jujur. Jadi yang pertama itu tidak berbohong. Nah, yang kedua itu selalu berkata yang sebenarnya. Yang ketiga, selalu berkata yang sebenarnya. Yang keempat, tidak menjadikan
Kebohongan sebagai candaan. Mungkin sekian ya materi dari perilaku jujur. Jadi perlu diingat ya anak-anak, jadi jujur itu adalah suatu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi kita sebagai muslim harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.